Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberinya karunia rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita selama hidup di alam dunia ini, marilah kita sama-sama untuk berusaha memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik lagi dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama untuk mengoreksi perjalanan hidup kita. Setiap manusia pasti ada kesalahan-kesalahan dalam menjalani kehidupannya. Tetapi tidak setiap melakukan kesalahan manusia itu langsung sadar atas kesalahan yang telah diperbuatnya untuk dapat bertaubat, memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan malah terus berada dalam kesalahannya. Inilah pokok permasalahan yang harus kita perbaiki agar kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dengan jalan berusaha untuk memperbaiki diri agar tidak terus-menerus tenggelam dalam kesalahan yang telah kita perbuat di masa-masa yang telah kita lalui dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Adapun kunci untuk keluar dari permasalahan-permasalahan yang telah kita lalui sampai detik saat sekarang ini, kita harus sadar bahwa kita hidup di alam dunia ini hanyalah sesaat, hanyalah sebentar. Kita harus sadar bahwa kita di dalam mengisi perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita sangatlah singkat. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin azal fa idza jaa azaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Dan bagi setiap umat ada ajalnya. Maka apabila telah datang ajal mereka, sesaat pun tak bisa dimundurkan dan tak bisa dimajukan. Dari ayat ini Allah mengingatkan kepada setiap makhluk, kalaulah ajal sudah tiba, tidak bisa dimundurkan dan dimajukan sesaat pun. Kita harus bersiap-siap menghadapi hisab dari Allah yang telah diperbuat selama hidup, yang Allah berikan kepada setiap makhluk ciptaannya. Demikianlah Allah mengingatkan kita semua agar senantiasa mengingat adanya tentang kematian dan adanya tentang alam akhirat. Dengan demikian kita lebih banyak melakukan amal kebaikan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan
agar terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman yang senantiasa mengingat akan kematian, maka ia akan berhati-hati dalam kehidupannya, waspada dan senantiasa menyiapkan bekal ketakwaan menuju alam akhirat yang hakiki. Hendaknya jangan sampai harta-harta kita, anak-anak kita, dan kesibukan kita sampai melupakan kita dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila demikian, kehidupan kita akan merugi. Hendaklah kita belanjakan harta kita yang telah dikaruniakan kepada kita untuk kepentingan di jalan Allah sebelum datang kematian, sehingga tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari. Allah telah berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat ke-11 sampai ayat ke-9 sampai 11 yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai melalaikan kamu harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang mengerjakan demikian itu, maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dan belanjakanlah apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian di jalannya sebelum kematian mendatangi kalian. Lalu seseorang itu berkata, "Ya Tuhanku, seandainya ajalku tidak dekat dan bisa dimundurkan, maka saya akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh." Dan Allah tidak akan mengakhiri ajar seseorang bila telah datang. Dan Allah maha mewaspadai dengan apa yang kalian kerjakan. Demikianlah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat ke-9 sampai 11 mengingatkan kepada kita. Dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-65 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaqsibun. Shadaqallahul azim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-65. Bahwa tatkala kita dibaringkan di alam kubur nanti, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diminta pertanggungjawabannya apa saja yang telah diperbuat selama hidup di alam dunia ini. Di dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-65 itu mengatakan bahwa kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Sedangkan mulut mereka dikunci, tangan mereka akan berkata kepada kami. Mudah-mudahan kita di dalam mengisi perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita di sisa kehidupan kita ke depan dapat memperbaiki amal-amal ibadah-ibadah kita yang mungkin banyak kekurangan-kekurangannya. Haruslah kita isi kehidupan di alam dunia ini dengan memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, agar kita nanti tatkala ajal kita datang, jatah usia kita habis hidup di alam dunia ini, Allah memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan memberikan keselamatan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga kita dapat mengendalikan, mengarahkan kepada anak keturunan kita, menjadikan anak keturunan yang soleh-soleha, yang berguna bagi dirinya, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Dan Allah bimbing dengan ilmu-ilmu yang akan menyelamatkan untuk kelangsungan hidupnya di dunia, dan keselamatan untuk kelangsungan hidup tatkala nanti Allah
menghidupkan kembali di akhirat. Dan mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah dapat selalu bermuhasabah, mengevaluasi perjalanan hidup kita, mengoreksi kekurangan-kekurangan di dalam tata cara melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dan mengikuti sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, sehingga amal ibadah yang kita perbuat itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridhonya. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan pintu kemudahan dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang diberikan oleh Allah dari para guru-guru, para alim ulama, kita amalkan untuk memperbaiki kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Dan Allah bukakan pintu kemudahan-kemudahan di dalam perolehan rezeki, usaha-usaha yang kita perbuat di alam dunia ini. Dibukakan jalan-jalan kemudahan di dalam perolehan rezeki, dari rezeki yang halal yang akan mengantarkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Perlu kita sadari di dalam kehidupan pada saat-saat sekarang ini dihadapkan oleh berbagai macam permasalahan-permasalahan di lingkungan sekitar kita, di lingkungan yang lain. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam kejahatan-kejahatan yang timbul dikarenakan kelemahan iman kita, iman saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang mungkin masih tenggelam dalam kemaksiatan pada saat sekarang ini. Kita doakan mudah-mudahan dapat segera bertaubat dengan taubatan nasuha, kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan dapat memperbaiki dari kekeliruan, kesalahan yang diperbuatnya, dari tindakan-tindakan yang diperbuatnya. Allah bimbing ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tetangga-tetangga kita, menjadikan lingkungan keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan keluarga yang penuh keberkahan. Tetangga-tetangga dimudahkan dari segala macam urusan-urusannya. Teman-teman, sahabat-sahabat kita yang mendapatkan kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan di alam dunia ini yang hanya sementara, yang hanya sesaat ini, kita harus berhati-hati di dalam melakukan tindakan-tindakan, menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita, jangan sampai terpeleset ke jalan yang menyesatkan. Apalagi pengaruh dengan pesatnya teknologi pada saat sekarang ini. Kita harus mawas diri, menjaga diri, sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Mudah-mudahan kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita dapat menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin sebagai pengingat khusus bagi diri saya sendiri, mengingatkan agar kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini tidak sampai terbawa arus perkembangan zaman, pesatnya teknologi. Jangan sampai kita terbawa arus pergaulan bebas,
keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Marilah kita bentengi kehidupan kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bermuhasabah, selalu beristighfar, memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.